Ya akramal khalqi man liman anuju bihi siwaka inda hululil hadisil amami ya Rabbi bil Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farriz alal muslimin, ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil wa qala imamul muallim rahimahullahu ta'ala bi kitab kashifatus saja wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi wa ghafarallahu wa limasyaihi wa limasyaihina amin wa thaminuha ayyanawiyal qudwata au jama'ata, dan yang kedelapannya itu adalah anyanwiya harus niat makmum qudwata dengan bermakmum au jama'ata atau lafaz jamaah. Masih kajian kita membahas berkait tentang bab solat berjamaah. Usahakan, upayakan kita dalam solat itu berjamaah. Walaupun cuma satu orang di belakang kita berdua jadinya. Karena ada imam, ada usahakan berjamaah karena ganjarannya besar 27 derajat. Di dalam berjamaah ada aturan dia kita ikutnya ada 11 dalam kitab Kashifatus saja Syekh Nawawi Al-Bandani menerangkan. Kita sudah sampai kajian kita yang ke-8, yaitu harus niat makmum dengan bermakmum. Jadi kita tuh harus niat tadi tuh, jadi kita ikut sama imam, niat kita tuh jadi makmum, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Terus begitu, kalau nggak begitu nggak sah sholatnya. Kalau orang perempuan usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmumatan lillahi ta'ala. Kalau laki-laki makmuman, perempuan makmumatan. Atau usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati jama'atan lillahi ta'ala. Itu yang disuruh niat jadi imam, niat jadi yang disuruh ini makmum niat ikut dengan imam. Kalau imam mah nggak disuruh niat jadi imam, yang disuruh niat jadi makmum. Kalau imam nggak disuruh, kecuali Jumat. Tapi ganjarannya gimana imam? Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dia nggak imaman, maka ganjaran cuma satu. Sah sholatnya ganjarannya cuma satu, nggak dapat dua tuh. Kalau dia nggak pakai imaman. Kalau pakai imaman ganjarannya 27. Tapi kalau di Jumat wajib dia imam fardu ain. Kalau nggak pakai imaman semuanya nih nggak sah semua sholat Jumat.
Makanya kudu ngaji antara bacaan Qur'annya dengan fikihnya dan tasawufnya, adab namanya. Itu harus seimbang. Tuh ngaji tauhid, muamalah, tasawuf, 3 tuh kalau dirangkum. Jadi imam nggak disuruh, sunnah dia mah untuk jadi niat jadi imam. Yang harus niat kita nih jadi makmum ngikut. Kalau kita nggak ikut makmuman nggak sah sholat kita. Terus di mana tempatnya kita nih? Lihat dulu di mana kita nih ikut makmum sama imam. Lihat tempatnya. Kalau kita bareng-bareng takbiratul ama imam, imam udah takbiratul ikhram, baru kita niat tuh. Imam udah takbiratul ikhram, baru kita ikut. Jangan kita duluin imam. Nggak boleh, ntar bahasana yang terakhir. Nggak boleh kita dahuluin imam. Biar kita pinter banget sholat juga nggak boleh. Kita dahuluin imam. Imam belum takbiratul ihram, kita takbiratul ihram duluan. Nggak sah. Tungguin dulu imam. Imam udah takbiratul ihram, baru kita usalli fardhu isyair ba'arakatul mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Dalam hati itu rukun qalbi. Niat tuh rukun qalbi, adanya di dalam hati. Ngelafazinnya biar sesuai sama hati. Dituntun nama ulama nih, caranya niatnya begini nih, masukin ke dalam hati pada saat takbiratul ihram. Kalau mazhab Imam Syafi'i ini tangannya begini nih, ngangkat tangannya sunnah hayat, takbiratul ihramnya rukun. Nih anak laki, Allahu akbar usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ini nih telunjuk adanya di atas telinga, yang jempol di bawah telinga. Allahu akbar. Tuh anak laki praktek Allahu akbar. Ini anak laki nih. Kalau anak perempuan, maaf, anak laki nih, ininya renggang, kakinya anak laki itu renggang, sehasta. Allahu akbar, renggang. Jangan rapet anak laki, ganjel, nggak boleh. Renggang anak laki. Kalau anak perempuan, Allahu akbar, di sini di dada. Rapat kalau dia mah anak perempuan. Kalau renggang masuk angin. Rapat anak perempuan. Diatur. Tuh niatnya kalau kita ikut bareng-bareng sama kalau dia di pertengahan, masbuk, makmum, masbuk. Contoh dua orang mau berdiri. Contoh 2 orang. Kalau kita ikutnya di pertengahan, mau maaf mundur, karena ini praktek. Maaf dek, maaf mundur dulu dek. Maaf dulu. Ini abang kita imam, kalau dia sendiri kan ini makmum, adanya di sebelah kanan imam. Ini sholat 4 rakaat isya, taruhlah ini makmum masbuk ketinggalan, imam udah selesai, imam 2 rakaat, dia baru masuk nih abang kita, baru masuk, berarti tasawuf awal ini berdiri masuk, maka niat di situ tuh, ya niat makmum di situ tuh, usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu ya. Ini kalau di pertengahan. Kalau ini udah selesai nih, namanya nih mantan makmum. Kemarin udah kita terangin. Ini mantan makmum. Ini imam kita udah selesai. Ini baru 2 rakaat. Ini bangkit yang ketiga. Nih. Nah, teman kita masuk. Teman kita masuk nih. Di situ nih. Ini udah mantan makmum nih. Berdiri teman kita. Bikin barisan di sini.
nggak usah pakai ajaran colek-colek. Kan suka gitu tuh ya. Ini kalau temannya bencong bagaimana? Sialan begitu. Jangan, nggak ada ajaran colek-colek. Kenapa? Yang jadi niat jadi imam tadi apa? Imam nggak disunatkan niat jadi imam. Ini kan udah jadi imam sekarang dia. Yang tadinya makmum, sekarang ini udah jadi mantan makmum. Sekarang jadi imam. Makanya dia nggak ada kewajiban jadi niat jadi imam. Ente ngikut aja, nggak usah pakai colek-colek. Nggak usah. Ngerinya Pak, ngerinya ini ya kalau pakai colek-colek, mohon maaf. Ini masjid kosong semua, nggak ada orang. Kita, ini tawan kita, imam, sholat sendiri. Ini kosong, nggak ada orang masjid, sepi lah pokoknya. Tahu-tahu teman kita nih nggak sepengetahuan kita, dia ikut colek begini. Itu kalau nggak orang nggak tahan mental bisa mati nih. Kaget, malah bukan dapat pahala, dapat dosa. Kaget pasti tuh. Makanya nggak ada ajaran colek-colek, ikut aja sebelahnya. Kalau dicolek, meninggal kaget, jantungan, malah dosa. Makanya nggak ada kewajiban imam niat jadi imam kecuali Jumat. Sudah bilang lagi. Karena dia udah dapat 27 mantan imam, ikut yang temannya di depan. Masa mau dapat lagi 27 sama kawannya? Enggak begitu. Jadi 54, enggak. Dia mah ikut aja biar dapat jamaah. Cukup. Oh, tunggu, satu lagi. Itu kalau ikutnya di tengah. Ya kan, ikutnya di tengah nih. Ini kan udah rakaat ketiga dia ikut nih. Kalau di tasyahud akhir, jangan kita ikut kalau ada teman kita. Kan udah kelihatan tuh imam tasyahud akhir, ya kelihatan tasyahud akhir. Kita jangan ikut tuh kalau jadi makmum masbuk. Kalau kita punya teman, mungkin lebih afdol dia bikin barisan baru. Tapi setelah imam salam, setelah imam selesai salam, baru kita mulai. Begitu. Jadi kalau imam tasyahud akhir, kalau kita nggak ada teman boleh ikut. Tapi kalau ada teman jangan, bikin jamaah baru. Itu lebih gede ganjarannya ketimbang ini yang terakhir. Kan 27 kalau di awal bisa 1000, 27.000. Kalau di awal, kalau di pertengahan bisa 27.100. Kalau di akhir 27 perak, mendingan dibuat jamaah sendiri. Gitu. Terima kasih. Jadi ada aturan jamaah. Terus kalau Jumat ini ilmu nih. Tadi juga ilmu juga. Ini buat kawan-kawan juga yang sibuk, atau dia security, atau dia yang super sibuk, atau kita amalin, enggak apa-apa. Tapi kita barisannya jangan di depan, barisannya di belakang. Kalau emang kita sibuk, security atau orang yang aktivitasnya tinggi. Sholat Jumat yang wajib itu 1 rakaat. Sholat Jumat yang wajib 1 rakaat. 1 rakaatnya lagi Anda boleh mufarokoh, keluar dari jamaah. Imam nih sholat Jumat, Fatihah baca sabihis misalkan. Udah selesai dia ruku, dia bangkit. Kita jadi makmum boleh keluar jadi makmum, mufarokoh. Nawaitu mufarokoh, saya keluar jadi makmum. Kita sholat sendiri itu. Nih imam, diri lagi deh. diri lagi, contoh lagi. Diri lagi, contoh lagi. Sini. Ini sholat Jumat buat orang yang aktivitas atau dia security atau apa. Ini sholat Jumat imam. Udah rakaat pertama nih. Makmum.
2 rakaat pertama udah sujud, selesai nih imam, ikut kita sama imam, ini mau pulang, mau kerja lagi nih yang ini nih. Maka dia niat mufarokoh, nawaitu mufarokoh lillahi ta'ala, keluar dari jamaah, jamaah. Dia takbirat, dia baca Fatihah, baca suratnya pendek nggak apa-apa, inna atoina. Ini masih imam kita masih baca Fatihah atau surat, kita langsung aja kita ruku, udah selesai Fatihah, udah selesai surat, kita ruku, kita sujud 2 kali, udah gitu tasyahud akhir, tutup. Ini kan masih bergerak nih yang depan, kita udah boleh pulang. Itu namanya mufarokoh. Kalau tentara pakai itu tuh, gantian tuh yang di sana tuh, yang mau ini, karena ini gantian, misalkan sip-sipan, lihat nih, oh gantian nih, ini temen kita udah terakhir, ini imam masih baca surat, contohnya hataka rakaat kedua, ini mundur udah selesai mufarokoh, maka yang gantiannya dilihat nih, imam nih di mana posisinya. Kalau dia imam tuh di ruku, kita dapat ruku, dapat 1 rakaat. Kalau kita jatuhnya di ruku, ikut imam di ruku, dapat 1 rakaat. Syaratnya 2. Pertama, niat usolli fardhu jum'ati rakaataini ma'muman lillahi, niat Allahu Akbar, niat terusnya Allahu Akbar lagi, ruku, baca zikir 1 kali, jadi dapat 1 rakaat. Tapi kalau enggak dapatnya di tasyahud akhir, rakaat kedua dapatnya di tasyahud akhir, maka niatnya sholat Jumat, prakteknya sholat johor, karena enggak dapat 1 rakaat. Tuh, begitu. Tuh kalau di Jumat. Terima kasih. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Ada yang ditanya barangkali? Cukup? Iya, udah pada lelah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau memang ini ditanyakan di luar dari majelis, ya, karena ini penting. Apalagi yang sip-sipan tuh, pakai itu. Tapi jangan di depan, di belakang, biar cepat keluar maksudnya. Kalau di depan kan permisinya nggak enak. Di belakang kalau mau praktekin kayak begitu, mufarokoh ilmu. Demikian dari saya, bukan menggurui, mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.